Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini syutingnya agak malam lagi. Jam setengah 12 ya. Jam? Karena ada sesuatu hal yang sedikit trouble tadi. Yang insya Allah akan dibahas di episode selanjutnya, yaitu tentang zakat. Insya Allah. Belum siap menjawab. Oke, jadi ini dengan pertanyaan ada 4 pertanyaan tentang gaya hidup. Ya. Jadi banyak anak muda yang menyalahartikan ketika tahu Kanjeng Nabi pernah gondrong, Rambut panjang, iya. pernah berambut panjang. Dan dengan dalih dia nggak mau motong rambut, dia bilang sunnahnya Kanjeng Nabi. Kayak gitu bagaimana? Terus kan di situ juga ada diperbolehkannya memakai semir, mewarnai rambut maksudnya, mewarnai rambut. Penjelasan seperti itu aslinya bagaimana tentang rambut panjang dan pewarnaan rambut? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Kanjeng Nabi di perjalanan hidup beliau kadang rambut panjang, beliau pernah nyemir rambut. Tapi bukan berarti itu adalah izin untuk kita untuk mengikuti sunnah Kanjeng Nabi tapi berdasarkan hawa nafsu. Enggak. Ketika Kanjeng Nabi berambut panjang segala macam, ada alasannya. Semisal beliau karena terlalu sering berperang, akhirnya beliau lebih sibuk memberikan perang daripada memberikan rambut. Habis itu ketika beliau pakai semir karena memang ada tujuan untuk istri-istri beliau. Seperti itu seterusnya. Jadi kalau memang di sana ada orang kepingin rambut panjang lalu membela diri dengan bahwa ini adalah sunnah Kanjeng Nabi, ya salah juga. Soalnya Kanjeng Nabi ketika rambut panjang, beliau juga tetap bersedia untuk potong rambut, untuk memendekkan rambut. Jadi Kanjeng Nabi enggak rambut panjang terus menerus, rambut panjang karena ada hal. Dan beliau juga rapi. Iya, selain itu memang rambut panjangnya juga rapi, bukan rambut panjang yang enggak karu-karuan gitu. Sisi lain seperti itu. Jadi seperti yang dulu pernah diingatkan sama guru saya, Buya Said Ahmad, bahwa jangan mengikuti hawa nafsu tapi di atas namakan sunnah Nabi. Soalnya itu juga termasuk pelecehan terhadap sunnah Nabi itu sendiri. Seperti itu. Meskipun semir tadi itu ya juga termasuk semir tadi. Termasuk. Atau semisal kita bikin pernyataan seperti ini. Dulu Kanjeng Nabi kan ada seperti itu. Sedangkan sekarang orang pakai semir, konotasinya kan kalau konotasinya jadi buruk juga ya jangan. Soalnya hal seperti itu semisal ada konotasi buruk dari semir rambut habis itu dipakai di sekarang, akhirnya orang ya karena dia membela diri dengan sunnah Nabi, akhirnya orang merasa bahwa loh Kanjeng Nabi kok seperti itu, membuat atau menyeret Kanjeng Nabi ke konotasi buruk juga nggak boleh. Jangan menggunakan nafsu dengan dalih ikut Kanjeng Nabi. Ikut sunnah Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua tentang gaya hidup Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saat muda beliau berdagang, beliau mengembala kambing dan lain-lain. Terus ada orang yang mengatakan saya ingin ikut Kanjeng Nabi seperti itu. Bolehkah seperti itu? Mengatakan ingin seperti Kanjeng Nabi saat mengikuti sunnah Kanjeng Nabi boleh-boleh saja, tapi kalau membela diri dengan Kanjeng Nabi itu tidak boleh. Maksudnya gini, semisal kita tahu bahwa Kanjeng Nabi saat muda berdagang, sudah. Habis itu ketika kita berdagang ada orang yang mencibir, habis itu kita bilang, Kanjeng Nabi berdagang kok saya ikut berdagang. Kalau seperti ini berarti membela diri dengan Kanjeng Nabi, itu tidak boleh. Tapi kalau kita memang berdagang dengan niat, ya Allah saya kepingin cari harta halal dan salah satu teladan saya adalah Kanjeng Nabi, boleh-boleh saja. Dan itu nggak terbatas di masa muda, sampai tua pun tetap boleh-boleh saja gitu. Jadi monggo ikut Kanjeng Nabi, gaya hidupnya Kanjeng Nabi, tapi gaya hidup Kanjeng Nabi ketika masih muda harus kita ingat bahwa gaya hidup Kanjeng Nabi ketika muda adalah beliau hidup mandiri satu, dan beliau selalu ingin dan terdorong untuk membantu keluarga. Yang di dalam hal ini adalah paman beliau Sayyidina Abu Thalib dan keluarga. Jadi beliau nggak mau jadi beban. Kalau orang sekarang kan katanya jadi beban keluarga. Nabi bekerja dengan niat untuk mandiri atau dengan tujuan untuk mandiri dan meringankan beban keluarga, seperti itu.
Kalau emang tujuannya seperti itu, ya nggak harus berdagang juga, bisa dilakukan dengan apapun itu, yang penting nanti hasilnya sama. Oke. Pertanyaan ketiga agak sensitif. Apa itu? Ini tentang jenggot dan brewok. Ada pola pikir yang di sebagian awam masyarakat itu bilang sunnah Kanjeng Nabi, jenggot, brewok. Dan ada yang mengatakan kalau belum punya jenggot itu belum mengikuti sunnah gitu. Sampai ada yang jualan penumbuh brewok, penumbuh jenggot dan lain-lain gitu. Dengan dalih sunnah. Dengan dalih tadi gitu. Apakah benar jenggot ini meniru Kanjeng Nabi dalam segi penampilan juga memang sunnah, termasuk memang harus dilakukan, tapi harus diakui, tapi dengan niat saya ingin mengikut gitu saja. Tapi untuk menjadikan jenggot ini sebagai sunnah satu-satunya ya salah juga. Maksudnya kalau emang seseorang jenggotnya nggak tumbuh, masih banyak sunnah Kanjeng Nabi yang lain yang bisa dilakukan, bukan hanya jenggot saja. Dan satu lagi yang harus kita ingat bahwa ketika Kanjeng Nabi punya jenggot pun, Kanjeng Nabi merapikan. Bukan seperti sebagian kawan-kawan kita, saudara-saudara Islam kita yang ketika jenggotnya cuma 3 dan dibiarkan dengan mengatakan bahwa ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi boleh dilakukan, dan dianjurkan dilakukan, tapi harus sesuai dengan norma. Kalau semisal jenggotnya cuma 3 dan jadinya sangat jelek atau maksudnya tidak sedap dipandang masyarakat dan bikin masyarakat malah meremehkan, ilfil, ya jangan dilakukan. Masih banyak sunnah lainnya yang bisa dilakukan, bukan cuma jenggot. Jenggot itu harus dirapikan ya. Saya pernah dengar kalau panjang dipegang ini nggak melebihi. Iya, ada anjuran bahwa paling panjangnya adalah 1 genggam. Setelah itu dirapikan. Tapi nggak harus juga. Kalau semisal segenggam kok tambah nggak karu-karuan, atau malah ada ada penilaian bahwa ini teroris, ya nggak baik juga. Nggak baik juga. Tapi kita juga tetap menjaga penampilan kita agar orang lain juga tidak berburuk sangka. Malah di sana, di literasi Arab ya, bukan masalah Islam, literasi Arab secara umum. Orang-orang Arab dahulu mengatakan bahwa semakin panjang jenggot orang melebihi batasnya, itu semakin kurang akalnya. Berarti itu ada, seperti itu memang ada. Kan ada salah satu tokoh NU yang pernah bilang gitu. Itu boleh kita katakan pameo atau budaya atau anggapan Arab saja, bukan hadis, bukan apa. Karena emang ya seperti itu. Kalau mau kita nyari di kitab-kitabnya Ibnul Jauzi atau yang lainnya, dikatakan masalah cerita-cerita orang Arab terdahulu itu, semakin panjang jenggot orang semakin kurang akalnya. Tapi itu anggapan ya. Semisal kayak di Indonesia bahwa kalau di Indonesia contohnya, bismillahirrahmanirrahim, apa anggapan yang di Indonesia yang umum dari orang Jawa? Ada banyak kayak gitu. Saking banyaknya sampai lupa. Pokoknya anggapan umum, bukan hukum. Anggapan umumnya orang Arab seperti itu, semakin panjang jenggot semakin kurang akalnya. Tapi panjangnya melebihi batas. Tapi kalau nggak melebihi batas ya nggak ada hubungan dengan itu. Itu kemungkinan besar ya, sebagai pengingat dari orang Arab, jangan terlalu panjang hingga bikin orang ilfil. Kayak kalau kita jangan duduk di atas bantal soalnya bikin atau jangan duduk di tengah di depan pintu. Nanti jodohnya lama. Nah, seperti itu sudah sama. Iya, ini saya di depan pintu ini masih lama. Alhamdulillah. Oke. Dan ini yang terakhir tentang penampilan juga. Penampilan yang baik itu semestinya bagaimana? Penampilan yang baik kalau ikut sunnah. Penampilan yang baik yang sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi adalah ketika kita berpenampilan tapi sesuai dengan adat dan budaya masyarakat kita bagaimana. Gitu. Tidak perlu memaksakan. Tidak perlu memaksakan seperti orang Arab atau apa, enggak. Tapi apa sih budaya kita di situ? Soalnya, semisal contohnya Kanjeng Nabi di Mekah seperti apa? Habis itu di Madinah beliau punya style yang lain.
Soalnya saat itu beliau sudah mulai jadi kepala negara. Iya. Habis itu beliau kenal juga dengan dunia luar negeri lebih luas daripada ketika di Mekah. Iya. Akhirnya beliau punya baju yang dari Syam yang saat itu masih dikuasai oleh Romawi. Jadi beliau ikut ikut budaya setempat yang dikenal di budaya setempat dan tidak menjadi orang yang aneh gara-gara penampilan seperti itu saja. Makanya nggak cocok ketika kita di Indonesia semisal habis itu kita memaksakan diri untuk selalu pakai gamis atau selalu harus berbaju putih dengan memaksakan diri. Nggak harus seperti itu. Atau semisal harus selalu pakai imamah surban setiap harinya. Karena orang malah jadi ilfil atau yang lainnya. Soalnya kita punya budaya. Yeah. Islam masuk bukan untuk menghabiskan budaya, tapi malah untuk menumbuhkan dan menyuburkan budaya itu, tapi sesuai dengan norma Islam. Jadi kalau kita ngomong masalah Islam, di masalah style atau yang lainnya adalah yang sesuai dengan adat masing-masing, tapi tidak menabrak norma agama. Gitu saja. Makanya kalau ada teman yang pakai batik, semisal saya senang-senang saja. Gitu. Soalnya memang itu budaya kita dan itu sudah bertentangan dengan Islam. Bahkan batik pun kita tahu ada filosofi atau yang lainnya kan. Saya jadi ingat perkataan guru saya tentang blangkon, tentang kopya gitu. Beliau dari gurunya juga mengatakan sorban itu bukan hanya yang dililitkan, tapi semua yang menutupi kepala seperti blangkon pun itu juga bisa dinamakan sorban. Dan itu bisa kita niat untuk mengikut sunnah. Boleh-boleh saja kalau emang diartikan dari arti bahasanya, emang boleh-boleh saja. Terus ada pertanyaan khusus dari saya untuk jenengan. Kan tadi bahas tentang batik. Semisal besok saya request jenengan pakai batik gimana? Itu kan hanya usulan. Usulan kan tidak harus diterima. Barangkali. Usulan diterima, tapi apakah harus diterapkan kan enggak? Iya. Soalnya saya sendiri sudah pakai baju putih itu nyaman dan insya Allah masyarakat tidak merasa aneh dengan baju putih. Sudah biasa dengan baju koko. Oke. Ya terima kasih untuk episode ini kita nggak perlu lama-lama karena memang kita ingin to the point, pembahasan santai. Inti dari percakapan kita kali ini, jadi orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Dua, kalau kita mau membela diri, jangan mengatakan itu sunnah Nabi. Tapi dan juga jangan menggunakan nafsu dengan dalih ikut sunnah. Gitu. Itu yang paling penting juga. Semoga bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk selanjutnya. Insya Allah. Di episode ini kita cukupi sekian dari kami. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.